Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Oke, kita masuk ke dalam pertemuan kedua yaitu tentang MongoDB. Nah, MongoDB ini apa sih? MongoDB ini dia merupakan sebuah database yang NoSQL ya. Nah, atau dia ini bentuk penyempurnaan dari SQL. Nah, di sini juga MongoDB kecepatannya itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan MySQL ya. Nah, ini bisa kecepatannya itu bisa 2 kali bahkan sampai 5 kali daripada MySQL. Nah, MongoDB ini cocok untuk kita dalam mengakses banyak data ya, atau yang biasa dikenal dengan big data seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menerapkan MongoDB ini pada proyek kita atau pada Node.js? Nah, kita langsung saja buka ini ya, websitenya ya. Nah, yang di sini yang kita pakai adalah MongoDB yang versi online, tidak versi yang offline ataupun tidak versi yang desktop ya. Supaya nanti ketika kita upload aplikasi kita, MongoDB-nya juga sudah ada ya, atau MongoDB database ini masih tersedia, jadi kita nggak usah repot-repot lagi mengupload segala macam seperti itu ya. Oke. Nah, di sini pada browser masing-masing ketikkan MongoDB Atlas. Oke. Jadi nanti kita akan pakai adalah MongoDB Atlas seperti ini. Nah, kita pilih yang ini ya. MongoDB Cloud garis miring Atlas seperti ini. Nah, di sini ketika sudah membuka websitenya menjadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus sign up terlebih dahulu, atau kita bisa larikan ke sign in terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat memilih login menggunakan email atau bisa login menggunakan Google. Bisa dipilih. Kalau mau sign up, berarti sign up. Tinggal klik ini, nanti diisi bahan-bahannya, misalkan kayak email, username, dan lain-lainnya. Kalau mau Google, silakan diklik sini ya. Yang masukkan emailnya. Nah, maka di sini dia akan dimintain tentang privasi polisi ya. Nah, jadi minta persetujuan, kita pilih aja accept ya, atau kita setujui. Oke, di sini langsung memunculkan halaman registrasi sukses dan muncul kalimat welcome seperti ini ya. Nah, kita tungguin saja sampai masuk ke dashboardnya si MongoDB Atlas. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan data-data tentang project kita atau tentang project database kita. Nah, di sini kita harus mengisi your organisasi atau nama organisasi kita. Nah, ini bisa seperti ini aja, nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Nah, lalu nama projectnya, macam project 0 atau enggak yang lain-lain, API, food atau my canteen. Nah, itu bisa ditulis di sini. Kalau misalkan sudah real project ya bisa ditulis di sini. Tapi kalau masih belajar seperti ini dulu aja. Nah, lalu pilih bahasanya. Bahasa yang kita gunakan apa? Bahasa yang kita gunakan adalah Node.js ya, atau JavaScript. Kita pilih, lalu kalau sudah kita klik continue. Oke, di sini kita akan dialihkan untuk suruh memilih cluster kita. Nah, di sini suruh memilih cloud kita. Nah, pilih saja AWS ya untuk cloudnya. Untuk select konfigurasinya seperti ini aja. Karena kita memakai yang free ya. Nah, di sini ada tulisannya free forever. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang free kita pilih yang ini aja, yang M0 ya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk country region kita pilihnya yang bagian ini aja, bagian Asia atau Singapura ya. Nah, kalau sudah kita klik yang with M0 cluster seperti ini. Nah, lalu di sini disuruh untuk memasukkan user ya untuk autentikasi nanti ketika mau mengkoneksikan database kita. Nah, di sini kita dapat menulisnya
user kita dibuat sendiri ya. Untuk password misalkan SMK MQ 2021 misalkan ya. Password ini harus diingat ya supaya nanti ketika kita mau mengakses itu bisa seperti ya, bisa terkoneksi ya. Jadi passwordnya harus diingat. Nah, ini sudah terbuat passwordnya. Ini nggak usah diubah-ubah ya, kita klik yang ini aja nggak apa-apa. Nah, ini untuk IP address. Nah, ini untuk IP yang bisa mengakses database MongoDB kita ini IP apa aja. Nah, ini kita bisa meng-add my main current IP ya. Atau enggak bisa kita add entry. Nah, ini untuk IP kita. Kalau misalkan, jadi yang untuk bisa mengaksesnya adalah ini. Nah, lalu kalau misalkan mau semuanya gimana? Biar semuanya bisa berjalan. Nah, ini bisa diganti dengan 00000 seperti itu ya. Ini bisa 0000. Pernya per 1 seperti itu. Nanti juga ada nanti ada pilihannya, Anda kasih tahu. Cuma di sini masih belum ada. Jadi cuma ada add current IP dan juga deskripsinya aja. Oke, untuk itu kita langsung saja klik continue. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini katanya suruh memilih koneksi kita. Koneksi kita itu mau yang seperti apa? Atau kita mau koneksinya kemana? Ke MongoDB Compass kah? Sampel aplikasi kah? The Mongosil kah? Atau connect your aplikasi? Nah, kita pilihnya nanti your connect aplikasi. Kita klik continue. Nah, di sini ada pilihannya. Kita bahasanya mau bahasa apa? Node.js, Python, dan lain-lain. Karena kita pilihnya Node.js, jadi kita ini pilih Node.js ya. Nah, di sini untuk menjalankan ini kita atau database kita, nah ini kita bisa dapat mengcopy-nya seperti ini. Nah, ini bisa yang kita kopikan cuman ini aja, bagian URI-nya aja, nggak usah yang bawahnya, itu juga nggak masalah. Karena di sini dia menggunakan MongoDB, sedangkan kita itu menggunakan Mongoose, jadi nggak masalah maupun beda. Silakan aja di copy ininya ya, lalu di save ke dalam notepad untuk biar nggak hilang gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik continue. Oke, kita sembari kita menunggu loadingnya ya, kita lihat lagi yang tadi yang URI ya. Nah, di sini untuk URI-nya di sini suruh masukkan password dan juga DB name. Nah, untuk itu coba kita masukkan aja passwordnya yang tadi ya. Yang tadi sudah kita buat yaitu SMK MQ 2021. Nah, seperti ini. Nah, untuk mau melihat misalkan saya lupa passwordnya. Nah, itu kita bisa melihat di bagian database akses. Nah, di sini sudah ada Nur. Kalau misalkan mau edit atau lupa passwordnya, kita bisa lihat di sini atau edit password seperti ini. Kalau mau nambahin user juga bisa, silakan di sini. Nah, selanjutnya kalau untuk yang tadi yang network yang tadi Anda bilang ya. Nah, ini kan untuk IP. Nah, kalau misalkan mau ganti IP bisa nggak? Bisa, yaitu tinggal klik aja add IP address. Nah, di sini tinggal masukkan allow access from anywhere. Nah, kalau access anywhere ini 000 semua gitu ya. Kita confirm. Nah, ini kita bisa delete juga nggak apa-apa ya. Karena kita sudah menggunakan IP yang 000 seperti itu ya. Nah, ini biarin saja. Nanti sudah ke checklist sendiri ya, bakalan ya. Kita kembali ke cluster. Nah, di cluster ini kita akan buat sebuah database ya. Yaitu untuk membuat ke database ya, kita klik yang collection. Nah, di collection ini kita ada dua pilihan di sini ya. Yang pertama di sini kita dapat memilih yang loads as sample data. Nah, ini kalau misalkan kita belum ada data, kita disuruh untuk meload ya. Atau disediain sebuah data dummy dari si MongoDB. Nah, jadi kita bisa memakainya kalau kita mau pakai latihan ya. Tapi kalau misalkan kita ada punya data sendiri nih, kita klik aja yang ini. Nah, lalu kita dimasukkan untuk mengisi data.
database name-nya. Misalkan untuk ini kita tulis ada API food. Untuk collection name-nya ini bebas ya, mau diisikan apa, karena kita masih belum pakai ya, jadi mau tulis latihan aja juga nggak apa-apa ya. Nah, kita create, kita tunggu operation in progress. Kalau sudah bentuknya adalah seperti ini, nah dia sudah ada nama database adalah API food dan nama collection-nya atau nama tabelnya adalah latihan seperti itu. Oke, kita ganti di notepad yang tadi yang ya. Nah, di sini ada DB name kita ubah dengan yang seperti ini, yaitu API food. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita copy, kita masukkan ke dalam Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita tulis, kita panggil si Mongoose, yaitu kita buat sebuah variabel namanya adalah Mongoose, yang isinya adalah require dalam kurung Mongoose seperti ini. Kalau sudah, kita enter di sini, kita pastekan. Nah, ini langsung aja dipastekan ya, kita enter. Nah, lalu kita akan men-settingnya terlebih dahulu. Nah, settingnya seperti apa? Settingnya adalah seperti ini. Kita tulis, ya, sama seperti body parser ya. Jadi Mongoose juga ada settingannya. Di sini kita buat yang namanya adalah connection params. Jadi ada parameter koneksinya. Lalu di sini ada kita berikan kurung kerawal ya, enter. Isinya apa? Isinya seperti ini, use new URL parser. Isinya adalah true. Lalu ada use create index. Itunya juga true. Lalu yang terakhir ada use unified topology. Kita berikan nilai true juga seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita panggil atau kita jalankan si Mongoose-nya, yaitu dengan cara di sini kita tulis Mongoose, kita panggil ya, titik. Kita gunakan connect dalam kurung. Nah, di sini kita panggil si URI-nya atau URL-nya gitu ya untuk connect-nya ya. Lalu kita panggil di sini connection param seperti ini. Lalu di sini kita buat sebuah promise yaitu dengan menggunakan then catch. Nah, ini kita berikan then. Nah, kita berikan sebuah parameter yang isinya adalah console.log. Jika dia berhasil ya, maka di sini kita tulis terkoneksi database. Oke, lalu jika dia gagal gitu ya, atau ada suatu masalah, kita berikan nilai catch. Nah, di sini kita berikan lagi kurung kerawal, enter. Nah, isinya apa? Isinya adalah console.error dalam kurung kita tulis di sini adalah database error. Nah, jadi kalau dia berhasil nanti akan tertulis di bagian console log ini adalah terkoneksi database, dan kalau misalnya gagal adalah database error. Ini kita matikan dulu aja biar aman ya. Kita save. Nah, lalu kita jalankan kembali, yaitu menggunakan npm star. Oke, di sini terjadi sebuah database error. Nah, di sini Anda lupa masih ada kesalahan, yaitu di sini masih belum kita isi hostname-nya. Oke, ini diisi dengan apa sih hostname-nya itu? Nah, kita lihat lagi di dalam cluster kita, balik lagi ke jendela cluster ya. Ini sebenarnya diisi dengan nama cluster. Tapi biar nggak repot-repot nulisnya karena ribet, kita klik aja connect. Kita klik lagi connect your aplikasi. Nah, ini kalau yang udah di dalam itu sebenarnya udah yang enak. Jadi nggak kita copy aja. Karena yang tadi adalah fitur baru. Jadi ada sedikit masalah seperti itu ya dengan fitur baru itu. Kita
balikin aja dulu ini ya, kita pastekan. Nah, ini kita tulis passwordnya lagi, SMKMP 2021. Lalu di bagian DB name-nya kita ganti dengan tadi API Food seperti ini. Kalau sudah kita save, nah kalau sudah berhasil maka tampilannya seperti ini atau terkoneksi database. Nah, kalau sudah terkoneksi database, kita dapat memanipulasi data kita untuk menyimpan ke database, mengedit, menghapus, dan lain-lainnya. Oke, jadi untuk pertemuan teman 2 seperti ini dulu aja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara root ya, atau create, read, update, delete pada MongoDB. Oke, sini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.